Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas 2451D dengan NIM 2404131000. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang informasi inflow. Di kasus yang pertama, pesan komunikasi tidak dipahami oleh audiens dalam sebuah program komunikasi. Pesan yang disampaikan terkadang tidak dipahami dengan baik oleh target audiens. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan bahasa yang terlalu teknis, penyampaian yang kurang jelas, atau tidak sesuai dengan karakteristik audiens. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan segmentasi audiens, menggunakan bahasa yang sederhana, serta melakukan uji coba pesan sebelum disebarluaskan. Jika kasus ini tidak terjadi, maka audiens akan memahami informasi dengan baik, tujuan komunikasi lebih mudah, dan resiko kesalahpahaman dapat diminimalkan. Kasus yang kedua, saluran komunikasi yang dipilih tidak efektif. Gagalnya komunikasi sering terjadi karena organisasi menggunakan media yang tidak sesuai dengan audiens. Misalnya, informasi penting hanya disebarluaskan melalui email, padahal mayoritas audiens lebih aktif menggunakan media sosial atau aplikasi pesan instan seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Apa sih yang harus kita lakukan? Solusinya adalah melakukan analisis media yang paling sering digunakan oleh audiens dan menerapkan strategi komunikasi multikanal. Jika masalah ini tidak terjadi, pesan akan menggunakan lebih banyak audiens secara tepat waktu dan tingkat keterbatasan audiens akan meningkat. Terus kasus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kurangnya koordinasi antar tim. Dalam perencanaan komunikasi, berbagai tim sering terlibat seperti humas, pemasaran, dan manajemen. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan informasi yang disampaikan berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Penyebabnya biasanya karena tidak adanya alur komunikasi internal yang jelas atau kurangnya rapat koordinasi. Apa sih solusinya yang harus kita lakukan? Solusi yang dapat diterapkan adalah menetapkan standar pesan utama, membuat jadwal koordinasi rutin, dan menggunakan sistem berbagai informasi yang terintegrasi. Jika kasus ini tidak terjadi, seluruh tim akan menyampaikan pesan yang konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas organisasi. Selanjutnya, kasus yang keempat, munculnya informasi negatif atau krisis. Komunikasi informasi negatif yang berbeda di masyarakat dapat menghambatkan keberhasilan suatu program komunikasi. Terus, penyampaiannya bisa berupa kesalahpahaman informasi, isu yang berkembang di media sosial, atau kurang cepat organisasi memberikan klarifikasi. Terus, apa solusi yang harus kita lakukan? Solusinya adalah menyiapkan strategi komunikasi krisis, melakukan pemantauan media, serta memberikan respon yang cepat dan transparan. Jika masalah ini tidak terjadi, organisasi dapat lebih fokus menjalankan program komunikasi tanpa gangguan yang berpotensi merusak reputasi. Selanjutnya, kasus yang kelima, kurangnya umpan balik dari audiens. Kurangnya respon dari audiens sering terjadi karena tidak tersedianya saran untuk memberikan masukan atau karena audiens merasa pendapat mereka tidak diperhatikan. Akibatnya, organisasi kesulitan mengukur efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Solusinya adalah
Menyediakan media umpan balik seperti survei, forum diskusi, atau kolom saran serta menindaklanjutkan masukan yang diterima. Jika masalah ini tidak terjadi, organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi komunikasi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.